nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Manja Beca dulur-dulur dimanapun berada, dan mudah-mudahan galau-galaunya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini di Selasa tanggal 8 Oktober 2024 pecah biasa. Kalau sudah jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siang, ini kita ada di program obrolan komunitas, di mana kita bakal ngundang komunitas atau forum atau perkumpulan apapun itu ya yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan, untuk kita ajak berbincang bersama selama kurang lebih 60 menitan ke depan terkait dengan apa yang ada di forum atau komunitas tersebut. Dan kami menyapa dulu selamat pagi untuk Manja Bica yang sudah monitor di 88,4 MHz, dan juga kami menyapa untuk yang sudah nangkring di channel YouTube Pro 4 Palembang, dan juga untuk di aplikasi RRI Digital dimanapun kapanpun. Tentunya Manja Bica pacak menikmati sajian program dari kami Radio Republik Indonesia Palembang ya. Oke, dan untuk di pagi ini Kulo sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ini wong hebat-hebat galon nih. Oke, ini kayaknya sudah tidak sabar lagi pengen kita kenal ke untuk Manja Bica. Langsung baik kita kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini beda nih. Kalau wong yang pinter-pinter pasti jawabannya kompak ya. Uji nih ya. Iya. Dan kita kenalan dulu. Ini ada yang pertama, ada Dr. Muhammad Abdul MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, ini Pak siapa nih kita manggilnya, menyebutnya? Abdu. Pak Abdul. Abdu be, enggak usah pakai Pak. Saya juga baru kenal. Abdul. Oh, baru kenal juga. Ini Pak Abdul ini sebagai Direktur Magister Ilmu Pemerintahan Unitas Palembang. Kalau magister itu direkturnya di pasca sarjana. Oh, itu. Ado prodi, magister ilmu pemerintahan. Itu. Kepalanya tak prodi. Aha. Itu bedanya Pak ya. Itu bedanya. Oke, di sebelah kanan Pak Abdul ini juga sudah hadir. Ada Dr. Insinyur Asmawati MSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Irfan. Sehat juga Bu ya. Alhamdulillah. Luar sehat. biasa. Ini kita sudah kangen nih. Sudah lama tidak besuh juga nih di Pro 4 ya. Ini kalau Bu Asma ini sebagai dosen dan juga ketua LPPM Unipal Universitas Palembang. Palembang. Oh, luar biasa nih ya. Dan kemudian ini yang paling muda nih. Yang paling muda, yang paling gercep ya. Ganteng pula, ya. Ganteng juga. Itu ada poin plusnya di situ Bu ya. Jadi junior di sini. Jadi juniornya nih. Ini ada Mas Eko B Prasetyo ST. Ini B-nya apa nih Mas Eko? Eko Budi Prasetyo. Oh, Budi Prasetyo ST. Ini kalau Mas Eko ini sebagai Wakalab Ilmu Pemerintahan Unitas Palembang. Siap. Dan juga dari Magister Marketing LSP Divindo Palembang ya. Luar biasa. Ini juga sibuk nih kayak Mas Eko kalau sudah menjabat, banyak sekali nih background aktivitasannya. Oke, dan kali ini mewakili juga dari kawan-kawan Forum Pariwisata dan juga Budaya Sumatera Selatan atau Porwida. Ini kita bakal ngomongin soal meningkatkan pariwisata melalui sejarah dan juga budaya Sumatera Selatan. Oke, dan kalau kita ngomongin soal pariwisata dan juga budaya, tentunya ini kaitannya sangat erat kan. Apalagi di Sumsel, kita dengan 17 kabupaten kota punya pariwisata, punya budayanya masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara sepintas, menurut ketiga narasumber kita, pariwisata di Sumsel ini mengalami kemajuan atau bahkan ada penurunan nih untuk tahun 2024 ini. Siapa yang pengen jawab? Mungkin Bu Asma silahkan. Oke, terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua para pemirsa, terutama yang masih muda-muda ya, yang kaum milenial. Kalau dari kacamata saya ya,
kita mulai dari bandara. Aha. Nah, yang tadinya termasuk bandara Itu. internasional, sekarang menjadi bandara bukan internasional Banyak lagi sekali ya. yang kecewa Iya. pada saat itu, Bu. Dari situ aja sebenarnya kita sudah tahu ya Mas Eko ya. Aha. Ya. Berarti di situ mungkin kalau menurut pemikiran saya pariwisatanya belum begitu meningkat. Itu. Artinya memang kalau menurut saya belum meningkat dah. Bukan belum begitu, artinya memang belum meningkat. Benar meningkat. Kalau dari kacamata saya, kalau kita tinjau dari bandara aja, kalau memang pariwisatanya meningkat, pastilah itu bandara internasional tetap bertahan. Bertahan sampai dengan saat ini, Bu, ya. Untuk saat ini seperti itu maksud saya itu ya. Untuk pembuka bagi saya. Itu yang sebagai kasat mata bisa kita lihat dengan keadaan sekarang, Bu, ya. Keadaan sekarang biasanya seperti itu karena orang kan lebih cari yang dari penerbangan ya. Itu Untuk yang menuju sebagai ke aksesnya. Sumatera Selatan ya, akses yang paling mudah, yang paling mudah dan juga cepat paling ya. cepat untuk Ya, sampai ya. ke sini. Tapi kalau dari versinya Pak Abdu nih, apakah sependapat dengan Bu Asfa atau punya pandangan lain? Cuman beda warna. Oh, beda warna. Cak mana tuh warnanya? Kelah buka. Jadi kalau karena beda warna itu, dulu kan penerbangan langsungnya itu disebut internasional karena ada dari Singapura sama Malaysia. Dua ekor itu baik kan? Dua ekor awalnya. Jadi karena cuma 2 ekor itu, sekarang uang itu kan pengen murah. Kalau dari Singapura ke sini ongkosnya lebih mahal. Oh itu, walaupun Batam dekat ya Pak ya. Makanya sekarang uang Singapura kalau nak kesini, uang Malaysia kalau nak kesini lewat Batam. Lewat Batam. Itu jatuhnya lebih murah. Terus kemudian kalau dari Singapura atau dari Malaysia ke Batam ke sini tidak perlu lewat bandara internasional. Jadi dia tidak dijingok paspor lagi karena lah dijingok sebagai penumpang biasa. Itu lebih nyaman untuk wisatawan. Jadi dia merasa tidak lemak diperiksa itu waktu di Batam. Di kita tinggal menikmati. Nah itu sisi baiknya. Sisi positifnya itu Pak ya. Sisi positifnya. Kemudian kalau nak dijingok, memang kan kita tidak perlu terlalu ngandal ke wisatawan dari luar yang langsung. Yang penting sampai ke sini. Jadi aku tahu nian karena wong Palembang ini kan masih banyak darahnya itu sama dengan wong Melayu yang datang dari Malaka. Mereka masih punya hati, masih nyambung hati dengan Bukit Sikunta. Oh itu. Itu kan. Dan itu baru Siko, masih banyak yang lain. Ya kan. Jadi kalau dijingok membaik apa memburuk tergantung kita jingoknya, ya kan. Kalau misalnya kalau bagi kementerian, kalau dari sisi duit pasti lebih besar. Itu. Karena desa-desa wisata itu dapat duit. Iya. Dari Kementerian Desa, setiap desa dapat hampir 1 M dan itu bisa dipakai untuk ngelola desa wisata. Tujuannya untuk itu. penambahan untuk supaya berkembang ya Pak dari situ Pak ya. Dia. Tahu nggak berapa jumlah desa di Sumsel? Kalau desa berapa ya? Paham RRI. Nanti kita search juga deh. Jadi kalau siaran berbasis data paling lemah itu angko. Karena angko itu dak pacak uang nak ngidak kenya. 2 itu pasti lebih besar dari 1. 3 itu pasti lebih kecil dari 4. Jadi lah mengurangi konflik itu, lah mengurangi kesalahpahaman. Jadi kalau siaran itu berbasis data, berbasis angko lebih lemah, lebih aman dan lebih damai. Maka desa di Sumsel ini jumlahnya 3.262. 3.262. 10%-nya itu desa wisata. Ngapa? Karena aku gawenya menikmati data. Jadi berapa desa wisata di Sumsel? 303. 303. Desa wisatanya tadi itu. itu desa jumlah galonya. Keseluruhan. Desa wisatanya 303. Dan 75% itu berada di Bukit Barisan. Nah, di Bukit Barisan itu salah satunya lahan. Dari situlah ada sejarah. Jadi kalau yang bukan di Bukit Barisan itu di daerah dataran, itu di sepanjang kabupaten-kabupaten yang ada rawanya. Nah, itu seharusnya wisata yang berakar dari peristiwa transmigrasi. Kebayang enggak uang sebanyak itu dipindah oleh Pak Harto. Nah, ingat Pak Harto, ayo kita baca Fatihah dulu untuk Pak Harto. Ngapa? Karena dia untuk bagian itu dia berjasa. Punya peran penting di situ Pak ya. Penting. Nah, jadi 25% desa wisata itu bukan yang ngandal ke kekayaan alam, tapi ngandal ke pikiran, ngandal ke jiwa, ngandal ke
ngandal ke kreativitas. Itu yang paling pentingnya di situ. Itu 25%. Jadi itulah data yang kuolah. Jadi sebanyak dari 303 itu desa wisatanya di Sumsel, 8 di Sumsel, yang tidak tergantung ke alam itu ada 87 desa. Oh banyak juga Pak ya. Itu kaget itu dibuat lagi kriterianya. Terbayang enggak kalau kita itu ada rumah transmigrasi yang lama itu dijadi ke pagar budaya, pagar budaya cagar budaya. Cagar budaya. Jadi wong tahu dulu waktu kami tahun 83 nyampe inilah rumahnya. Jadi budak muda itu punya inspirasi. Pacak bayang alam ke Saronya, ke sini. Jadi kalau dia nak macam-macam tidak berani dipagar. Dipagar oleh sejarah kami dulu, nenek kami itu Saro, rupanya sekarang baik lemak lah tejingok sawah, lah tejingok kebon bagus. Dulu Saro hutan. Iya kan sesip dikit ada gajah. Aku mengalami itu. Aku dulu tahun 90 penelitian KB ke Telang situ. Lah naik motor KB warnanya biru ini. Setengah jam kami nak datangi penduduk itu. Begitu nak nyampe di stop oleh PLKB, Pak balik baik. Ngapu ada gajah. Gajah liar Pak ya. Ngapu aku bilang kalau ada gajah. Motor ini hancur, aku terhenti dipijatnya. Jadi kami lari tahun 90, berarti itu hampir seperempat abad yang lalu. Sudah lama itu Pak. Betul sekali. Jadi itu rakyat harus tahu. Saro dulu itu, apalagi wong Banyuasin itu kan. Saro sekarang baik dia seneng. Jadi kalau boleh saya nambahkan, apa tuh Bu? Pak Abdu, cerita Bapak tadi, kalau memang kita jadikan buku atau apalah yang ini sebagai edukasi yang sangat bagus nih Bu ya. Jadi edukasi, jadi yang dulu memang kita asalnya dari Sumatera Selatan akan tergerak, yang sekarang sudah di Belanda, di mana-mana itu Pak, tergerak hatinya untuk berkunjung ke Sumatera Selatan. Ke tanah lahir ini. Iya, ingin tahu sejarah Sumatera Selatan dulu, kampung aku dulu seperti apa. Jadi itu meningkatkan pariwisata ya Pak ya. Salah satu itu dari sejarahnya yang diceritakan. Jadi wong-wong yang sudah merantau jauh-jauh di sana pengen balik lagi ke sini. Dan ada pancingannya juga Bu ya untuk melihat kembali sejarah yang pernah ada di Sumatera Selatan mengenai wisata dan alamnya yang kayak itu. Nah, tapi kalau dari Mas Eko juga kayak mana nih Mas? Mungkin Mas Eko punya pandangan juga nih terhadap pariwisata mungkin yang ada di Kota Palembang. Mengingat Mas Eko asli Palembang juga bukan? Bukan. Makanya itu nih kita pengen tahu. Aja udah kayak orang Jawa. Makanya Palembangnya kayaknya lebih ke Jawa-Jawa ini. Belum bisa bahasa Palembang yang belum bisa ya. Seperti dipikirkan orang di sini katanya gampang, ternyata sudah 15 tahun di Palembang masih belum bisa juga mulut ini. Apa karena kurang cuko atau gimana? Nah itu kayaknya harus perbanyak ngirup cuko pagi-pagi nih Mas. Tadi nyambung di Pak Abdu tadi. Beberapa waktu kemarin, kurang lebih 2 mingguan kemarin, nyambung urusan gajah tadi. Sempat ada kawan-kawan kita di satu forum juga, Forwida kemarin kan bikin buku gajah itu. Buku gajah. Menarik memang. Kalau kita bicara tentang sebuah sejarah itu entah dibukukan, entah itu dinarasikan dalam sebuah media, media digital atau apapun, karena itu akan tersambung dengan yang namanya urusan global, urusan regional dan lain-lain. Bisa keluar dari Palembang dan itu harus terus digencarkan di sana. Seperti RRI juga kan, RRI juga bisa didengar oleh mereka di Papua, bisa didengar oleh mereka yang di Aceh, kira-kira seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang menurut saya sudah dimulai oleh RRI salah satunya. Cuman saya menyikapinya mungkin agak berbeda dengan Pak Abdu. Apa tuh? Kayaknya sih kalau dari ini secara pandangan saya dan kawan-kawan sering diskusi seperti itu, dari peran pemerintahnya nih saya kayaknya yang masih kurang. Maaf ya, kami ini kan lebih regulasinya lebih belum itu ya Mas jalur ya. praktisinya. Jadi beberapa tahun ini ya kami tidak melihat untuk leadernya. Ini jangan ada keterkaitan antara leader lama mungkin ada yang calon baru, bukan. Tidak ada urusan di situ. Semuanya sama. Kita lebih ke realistisnya aja Mas ya. Cuman kami juga mengkritisi ke arah kebijakan. Kalau kita bicara tentang sejarah dan budaya, saya melihatnya untuk di Sumatera Selatan sendiri atau Palembang juga belum ada fokus ya di satu kawasan destinasi, kawasan atau apapun itu
antara kota dan provinsinya, antara desa dengan tapi walaupun saya kabupaten. potong, untuk saat ini beberapa destinasi wisata di Palembang sudah dilakukan pemugaran atau kayak renovasi gitu, masih belum itu Mas ya menyentuh? Ada beberapa yang sudah berubah, bahkan ada beberapa destinasi baru desa wisata yang saya tahu. Ada 1-2 yang saya lihat dari dekat kemarin, bahkan setelah ini dibencarkan lewat media, ternyata malah semakin menghancurkan desa itu sendiri, Bu. Jadi keasliannya kayak hilang gitu. Harus saya sampaikan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita juga yang selama ini kita dorong, ayolah bikin desa wisata, ayolah kita bikin sesuatu yang baru. Itu malah mendorong mereka terjadi perusakan. Oh begitu, disayangkan sekali baru tuh. 2 sih, karena baru tadi kan ada sekian ratus tuh. Mas saya dari 2 yang pernah saya coba datangi ke sana untuk secara dekat, dari sekian bulan yang sudah mereka lakukan, ternyata di situ juga ada efek negatif. Iya. Perusakan lingkungan satu, kedua juga alamnya juga mungkin lingkungan di sekitar kawasan penduduk dan lainnya seperti itu. Ternyata itu juga sangat mempengaruhi. Dan itu juga pernah kami lakukan waktu saya masih di Jawa itu. Dan itu harus benar-benar diantisipasi. Kalau enggak, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita sudah benar, cuman pada akhirnya membawa efek ke arah perekonomian, ke arah lingkungan sosial dan lain-lain. Jadi impactnya kemana-mana itu Mas ya. Baik, artinya di sini ketiga narasumber kita sepakat untuk mengatakan bahwa pariwisata di Sumsel ini masih stagnan atau bahkan tidak ada mengalami peningkatan ya. Dan dari hal ini mungkin ada catatan juga dari masing-masing apa nih yang perlu untuk dijadikan sebuah PR sehingga ini mudah-mudahan juga didengarkan oleh pihak-pihak terkait, bisa disegera dituntaskan ya supaya perkembangan ini bisa terjadi nih 2025 mendatang kayak itu. Wah, menarik ini. Siapa tuh? Oke, Pak Abdul. Aku bawa data. Boleh. Ya, jadi dari 303 desa tadi itu seperempatnya ada di Lahat. Itu banyak di situ. Ada di Lahat. Yang nomor 2 itu ada di Muara Enim. Kemudian Oku Selatan, kemudian di pucuk 10% ini ya. Oku Selatan, Muara Enim sama Lahat. Selebihnya tidak sampai 10%. Nah, kalau itu kan galo-galo ikut di Bukit Barisan. Oh gitu. Itu kan sensitif, ya kan, daerah yang sensitif karena itu dataran tinggi. Sesep dikit memang banyak rusaknya, maka perlu hati-hati itu. Ya kan, karena tumbuhan di situ khas kan unik, dicipta ke Tuhan untuk di situlah. Tidak kata tempat lain. Tidak kata di Bukit Barisan itu kurma. Yang disebut makanan syariah misalnya. Jadi murnian Pak ya di situ Pak ya. Itu kalau embem cuma ada di Jawi sini. Di Palima banyak juga embem Pak, tapi yang jualan itu. Yang jualan ya kan daerah dataran. Maka yang itu memang harus disikapi dengan arif ya kan, bahwa alam itu harus jadi kawan. Kitab suci kan ngomong gitu. Kitab suci karena yang dicipta keduluan itu tumbuhan, kemudian hewan, baru manusia. Jadi aku ini adiknya monyet. Jadi kalau aku lewat depan kita galo-galo nih. Kak numpang lewat. Jadi tidak kati syarat untuk mengganggu. Apalagi kalau awak diganggu kakaknya marah dah. Pasti. Apalagi lagi tidur nih diganggunya. Pohon itu kakak kita. Itu. Jangan diganggu. Jadi artinya ada kaitan juga nih kayak nenek-nenek kita zaman dulu permisi dulu. Kalau nak kemana tuh permisi dulu. Itu oleh wong modern itu diketahui kan. Iya. Padahal dia ratusan tahun bijak sama alam itu. Malah kita ketahui ya. Karena apa? Karena dia yang dicipta keduluan. Jadi karena itu dulur tua jangan diganggu. Kan itu kan. Jadi sepanjang Bukit Barisan itu daerah yang sensitif, sesip dikit kena. Kalau wong Hindu kan kena karmanya. Kalau kita kan itu hukum alam biasa ya dah. Hukum alam kalau itu dibabat habis, sudah akan terjadi longsor Pak. Nah itu yang menyeramkan tuh di situ tuh. Jadi yang dipikir jangan cuma duit. Terbayang enggak kalau suatu saat pohon itu tinggal siko. Itu. Tinggal siko. Cak mana kita bayang panasnya itu.
duit tadi laku dah. Tidak laku Pak. Tidak laku. Habis Karena kita kan? tidak bisa membeli oksigen. Nah, kalau tinggal Karena siko itu. ya satu pohon itu bisa menghidupi 2 orang manusia. Tapi kalau Tinggal kembali kita lagi satu rebutan. dengan beberapa hal belakangan ini terjadinya pemangkasan hutan yang sangat luar biasa yang kita tahu dewe, kawasan itu yang akhirnya dijadikan itulah ya. Yang itu yang perlu dikritisi, yang ditanya ke siapa yang ngejo izin. Karena sempat ada beredar beberapa informasi juga, tapi walau alam benar atau tidak, ada kayak semacam monyet besar itu Pak, yang dia tuh sampai gelantungan ke pemukiman warga. Yang kalau kita lihat videonya itu kayak seakan-akan kita tuh lagi nonton film Amazon kayak itu. Padahal nianan ya. Asli itu, tapi ini kita bingung juga nih sebagai masyarakat. Kondisi ini terjadi, tapi di sisi lain juga kita harus mendukung perkembangan juga. Tapi bagaimana kembali dari baik itu Bu Asma dan juga Pak Abdul ya juga Mas Eko? Kalau yang seperti itu ya, kita itu artinya harus kembali ke habitat. Itu. Artinya kawasan ataupun wilayah yang memang tempat monyet yang bergelantungan, kemudian gajah dan harimau itu, kalau dia tetap dikondisikan sebagai natural, jadi seperti memang mereka asalnya habitat aslinya. Iya, dia tidak akan pernah mengganggu manusia. Benar nggak Pak? Betul. Dia akan mencintai karena kita ini saudara bungsu bagi Itu. mereka, ya Pak ya. Betul. Saudara bungsunya inilah yang gak ada paham itu. Saudara bungsunya inilah yang suka melenceng ya, karena kerakusan mungkin ya. Itu faktornya salah jadi satu. Di dalam kita mengelola satu kawasan atau wilayah itu, landscape asli itu harus tetap dipertahankan. Dijaga. Dan itu melibatkan berbagai macam berbagai pihak. Jadi banyak disiplin ilmu yang harus terlibat. Nah, yang menjadi backup itu sebenarnya pemerintah ya Pak ya, Mas ya. Jadi melalui peraturan ataupun regulasi yang dikeluarkan harus hati-hati. Karena saat ini mungkin bisa membuat hidup seseorang ataupun kelompok orang menjadi senang, tapi satu waktu anak cucunya akan menderita, bahkan tidak akan pernah mengenal lagi wilayah ataupun habitatnya. Dan bahkan ini di sosial media juga perdebatannya luar biasa nih. Iya emang. Seakan-akan ini ada perpetaan gitu, ada kelompok A, kelompok B, dan akhirnya solusinya apa yang menjadi solusi? Seperti kami bukan di Porwida aja ya Mas ya, jadi di Forum DAS itu ya, di forum daerah aliran sungai itu. Kenapa orang dari NGO yang dari luar negeri sekarang yang aktif untuk mempertahankan ataupun melestarikan lingkungan yang bahkan merestorasi yang sudah rusak? Kenapa kita tidak tergugah? Karena mereka seandainya lingkungan ataupun habitat kita ini rusak, mereka juga kan akan kena. Seperti itu kan? Kalau yang pas Pak Abdul tadi bilang pohon tinggal satu, berarti orang Singapura, orang Malaysia, dan bahkan mungkin di Belanda sana tidak bisa lagi menikmati oksigen ya Pak ya. Harus beli itu. Walaupun uangnya banyak, nggak bisa karena memang susah secara ya. natural memang harus diciptakan melalui alam, pohon-pohon ya Pak ya Mas ya seperti itu. Jadi itu makanya kita harus waspada. Waspadanya itu penting sekali. Oke, kembali dari Mas Eko tadi nih, ada 2 desa ya Mas tadi yang dilihat langsung oleh Mas Eko. Cuma di sini ketika melihat kondisi itu, menurut Mas Eko juga apa nih? Pernah nggak terbenak? Oh ini faktornya. Oh ini ternyata catatan-catatannya gitu. Ya, dari yang saya cermati, memang sebaiknya peran pemerintah lebih ditingkatkan lagi ya, karena masyarakat ini kan butuh uluran tangan. Dalam arti uluran tangan ini kita tidak bicara tentang bagaimana hal pendanaan dana, tapi adalah pendampingan. Bagaimana yang disampaikan oleh tadi kawan-kawan kita di sini, Pak Abdul sama Bu Asma tadi, bahwa ada suatu keterikatan gitu, bahwa kalau kita semena-mena terhadap alam ya akibatnya juga akan dampaknya juga akan balik lagi ke masyarakat sekitar. Sama kayak kita buang sampah nih, banjirnya kan kita juga yang merasakan gitu. Jadi menurut saya dimulai dari masyarakatnya dulu. Masyarakat sudah bergerak, pemerintah juga ikut mendampingi. Jadi pemerintah juga turut serta berkewajiban ya, bertanggung jawab kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini saya balikan lagi, karena saya kan di Palembang saja nih, kita ngomongin Palembang nih. Yang di depan mata ya. Jauh seperti itu tadi, karena memang
kebetulan ini sering keluar jauh dari Palembang. Iya. Nah, kalau di Palembang bagaimana? Kami kan hanya di seputaran Palembang. Tapi paling juga mencermati bahwa beberapa tahun lah. Kemudian kalau saya boleh bercerita sedikit, saya memang bukan dari Palembang, saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Jadi 15 tahun saya berada di sini, saya coba mencermati dari beberapa kepemimpinan ya, dan yang sudah sekian tahun, berarti ada sekitar 3 periode kemarin. Saya tidak melihat kepada siapa pemimpinnya, Mas ya. Saya tidak. Ada beberapa kebijakan yang saya kritisi di sini adalah karena kami dari praktisi, juga kami dari komunitas yang sering bersinggungan dengan peran pemerintah, bersinggungan juga dengan peran dari investasi dan lain seperti itu. Tampaknya yang paling perlu dijadikan fokus oleh pemerintah, kita pengennya pemerintah yang ke depan ini, kalau memang berurusan dengan kesejarahan, adat istiadat dan budaya, fokus saja di situ. Jangan apa istilahnya bahasanya, makin kesana kemari, misalkan nih nggak fokus gitu ya. Fokus, pokoknya fokusnya kalau memang di bidangnya proyek lah atau program yang sifatnya lebih ke arah fisik, jangan lupa bahwa dari sejarah saja atau budaya, sebenarnya kalau kita mau fokus di situ, yang namanya proyek teknis, proyek fisik dan lain-lainnya itu akan mengikuti semua. Berjalan sendiri ya itu, Mas, seiringan ya. Akan mengikuti. Kelihatannya memang gimana ya, misalkan nih cerita tentang BKB atau lain-lainnya, ayo kita bagusin. Nah, kita sudah ngomong kita bagusin yuk. Berarti di situ sudah ada pancingan mulai banyak nih. perencanaan gitu loh. Dari infrastrukturnya, dari keamanannya, dari teknisnya dan itu seakan-akan ya mohon maaf tidak terbaca oleh pemangku kebijakan. Kira-kira saya seperti itu. Walaupun sempat viral juga nih, salah satunya di Benteng Kota Besar, lagi-lagi premanisme yang kayaknya susah sekali diberantas gitu. Padahal ini jantung destinasi wisata luar biasa nih kalau Benteng Kota Besar nih. Itu. Saat dari tempat lain sudah mau berkunjung ke tempat kita, ada hal-hal yang kecil. Nah, ini tadi medianya berperan serta kan. Makanya fokus di Palembang sebenarnya, kalau memang Palembang kalau tidak saya Pak Abdul kan bicara data nih tadi. Oke, sekarang bicara data penerimaan atau pendapatan daerah di Palembang. Kalau memang dari pajak, nah dari pajak kan berarti kan lebih banyak, ya sudah. Kita lebih ke arah pariwisatanya saja. Fokusnya di situ. Dari mulai kulinernya, dari pariwisatanya dan lain-lain. Gak usah lagi kita bicara ngomongin tentang sebuah program yang istilahnya ke program fisik, itu kan mengikuti. Makanya saya pernah udah lama nih di Perempat waktu kita yang awal sekali itu ya. Kita ini kan kita bahas ini. Fokus pemerintah ini menurut kami yang dari pelaku praktisi maupun yang di komunitas yang lebih mengedepankan investasi ini tadi, cukup 1 atau 2 destinasi yang harus kita unggulkan. Kalau pemerintah sudah berbicara tentang suatu wilayah, misal nih ditunjuk Pak Duta itu bicara tentang Siguntang, kenapa nggak Siguntang saja? Kalau memang bicara tentang Amperanya, kenapa nggak Amperanya? Sudah itu yang dikebut di sana, nggak usah lihat di sini yang lain. Cukup 1 tahun 2 tahun program itu dijalankan di sana, mulai dari sosialisasinya, hilirisasinya, termasuk di situ juga ada momen kulinerisasinya dan lain-lain. Sudah fokus di situ. Dan kalau ini semuanya berhasil untuk beberapa jangka waktu ke depan, impact-nya bagaimana ini menurut Mas Eko untuk masyarakat? Ya pasti kedepannya dampaknya ini akan merambah kemana-mana. Bicara tentang Ampera, nanti akan bicara paling tidak dari Ampera menuju ke 10 km dari Ampera, bahkan sampai 80 km dari Ampera. Jadi semuanya hidup ya di situ, kawasan itu. Kita contohkan ya yang ini yang pernah kami amati ya, cermati. Kita bicara tentang Kota Malang sebagai kota pendidikan. Di situ ada kota pariwisata juga. Itu salah satunya. Dimulai dari mana? Dari pusatnya. Pusatnya di kota. Kotanya di mana? Kan harus detail. Gak bisa kita ngomong kota dengan kota. Gak bisa seperti itu. Mulai ada 1-2 aja, nggak sampai yang lain. Yogyakarta juga seperti itu. Yogyakarta dimulai dari mana? Dulu bingung. Sekitar 20 tahun yang lalu Yogyakarta juga bingung. Dimulai dari mana? Karena banyak. Hanya pemerintah mulai memanggil konsultan
konsultan pariwisata, konsultan marketing. Di situ juga ada termasuk para akademisi yang punya data. Pak Abdul mungkin dan Bu Asma di sini punya datanya. Panggil mereka semua. Ada nggak untuk memanggil mereka ini pendanaan dari mana? Ada nggak? Nah kita kan ngomong manggil orang-orang pinter nih. Pasti ya butuh ini juga ya, ini kan? Minimal akomodasi ya Pak ya? Ya seperti itu. Akhirnya muncul 20 tahun yang lalu. Oke, yang di Yogyakarta itu apa sih? Keraton. Jadi keraton yang diurusi. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari ngecat sampai jalan itu jangan sampai ada lubang. Itu yang membicarakan orang-orang praktisi loh, termasuk juga para akademisi. Jadi semua orang pakarnya gitu ya Mas ya. Jadi kalau melihat dari hanya detail, bukan lihat wah kita kan sudah datangin nih, kita sudah promosi, bukan, lihat dari dalam diri sendiri dulu. Kalau mau ke keraton misalnya nih, jalan masih banjir, jalan masih berlubang, terus orang nggak mau ke sana. Keratonnya juga mungkin catnya mengelupas semua. Mau foto selfie gimana, mau bagusnya gimana juga nggak bisa. Itu yang terjadi di kawasan lain. Tapi termasuk juga catatannya sama ya hampir ya. Ada semua kendala yang di situ akhirnya membuat ini semuanya tidak bisa berkembang gitu. Nah cuma kalau ke budaya lagi nih, tadi sedikit kita sudah menyentuh budaya individunya atau budaya masyarakatnya yang kurang peka, kurang peduli, yang akhirnya dampaknya juga ya begini yang kita rasakan. Nah melihat budaya lain, budaya khas Sumatera Selatan. Kalau zaman dulu mungkin Pak Abdul dan juga Bu Asma sudah tidak asing lagi dengan ada budaya senjang. Senjang yang berpantun dan muda-mudi berkumpul bermain selendang. Tapi kalau untuk saat ini pada sangat waktu ningko itu ningko sama apalagi sebutannya tuh ningko, senjang, orang tuh menyebutnya tuh banyak versi ya kalau di Sumsel. Nah cuma dengan kondisi saat ini kan apalagi milenial Gen Z itu apa sih ini dan juga kenapa tidak dibudidayakan gitu kan, tidak dihidupkan kembali dan akhirnya ini akan hilang gitu. Nah itu salah satu budaya yang kita tahu keberadaannya saat ini sulit untuk dilihat lagi nih. Nah tapi kalau dari Pak Abdul dan juga Bu Asma mungkin mengenai budaya khas Sumatera Selatan yang saat ini masih ada tapi tidak berkembang atau bahkan yang sudah hilang, bagaimana tuh pandangannya? Sebenarnya itu tuh bukannya hilang ya sebenarnya. Masih ada. Ada tapi terpendam. Terpendam dalam artian tidak bisa atau tidak mampu untuk diekspos. Nah sekarang kan udah yang namanya YouTube ya Pak ya. Kemudian ada Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang orang bikin akun segala macam yang untuk pokoknya budaya itu kan bisa tampil. Artinya dengan yang seperti itu nanti suatu waktu kan memang akan mendatangkan uang. Memang pertama kita enggak. Nah artinya kita buat melalui seperti itu. Sosmed budaya yang ya. Lama-lama itu kita munculkan lagi. Yang ada yang Batanghari 9 katanya dulu itu. Kan yang suka main gitar tunggal. Sering dulu tiap hari ini di Perempat setiap jam 11 nih ada masih. Iya makanya seperti yang budaya-budaya itu kan kita tampilkan lewat media. Nah itu tadi Mas Eko juga udah bilang kita harus mencontoh lah ibaratnya seperti Jogja misalnya. Jogja atau Bandung ya Mas ya. Iya membandingkan. Membandingkan bagaimana perbandingan itu boleh ya Bu ya, asal kita bisa mengambil sisi positifnya. Bisa meramu. Jadi terkumpul jadi satu ya Mas ya. Ada kulinernya, ada budayanya. Bagaimana nanti di satu tempat misalnya ya, ada tarian-tarian ditampilkan oleh mereka misalnya di keraton. Kemudian nanti munculkan, ada kan suka kayak studio mini yang menampilkan video atau film-film dokumenter yang berdasarkan sejarah atau budaya. Saya rasa hal-hal yang seperti itu yang lebih menarik Bu ya. Lebih menarik. Tapi kalau kita aplikasikan di Palembang berandai-andai dulu nih. Bisa sih sebenarnya. Bisa ya. Tadi Pak Abdul kan udah banyak data ya Pak ya. Bagaimana dari Palembang ke Morenim, ke Lahat, kemudian nanti ke Iga kan bisa nyambung. Kenapa orang di Jogja itu loh bisa sampai ke Solo, ke Muntilan, kemana itu kan bukan deket. Saya dulu pernah ke Kopeng, Tawangmangu, kan jarak yang ditempuh itu berkilo-kilometer. Orang bisa mau. Karena apa? Sampai di Kopeng nanti ada pertunjukan yang seperti ini. Kemudian ada wisatawan bosen
ada kulinernya, ada nanti oleh-oleh yang dibawa di satu tempat ya Mas ya. Jadi kawasan itu memang benar bikin kita nyaman sekali nih sebagai pengunjung ya. Tangkuban Perahu. Karena saya suka pencinta itu ya, yang suka healing-healing ya suka Mas jalan-jalan Bu ya. Jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau di kawasan Jakabaring itu kan kayak ada rumah adat ini, rumah adat itu, ya, tapi belum maksimal Bu ya. Sebenarnya kurang nyambung. Dan yang tadi Mas bilang apa yang premanisme ya? Itu tuh. Belum ada wadah untuk menampung orang-orang seperti itu. Walaupun ada kayak sebenarnya banyak juga. Ini. Malah lebih dari kita sebenarnya. Tapi mereka punya wadah. Ada rumah singgah. Sehingga dia satu waktu memang terketuk hatinya untuk kembali. Paling enggak dia mampir di rumah singgah. Kalau kita mampir di mana, rumah singgah mana? Orang-orang yang sudah di jalan itu nggak mau lagi sebenarnya Pak ya, kembali ke rumah nggak mau. Tapi bagaimana menciptakan satu rumah singgah yang dia akan betah mampir ke situ, walaupun sejam 2 jam dia mampir. Nah yang ini yang salah perlu satu dihidupkan untuk ini. Yang harus sebenarnya untuk Sumatera Selatan terutama untuk Palembang. Jadi mungkin premanisme itu agar bisa berkurang ya Mas ya. Dulu kan sudah sempat hilang sebenarnya. Kayak di Jakabaring dulu kalau mau maghrib udah nggak berani lagi jalan ke Jakabaring. Iya, tapi untuk saat ini bahkan masuk di berita nasional, ada yang lagi di atas jembatan Ampera, ada tapi kebanyakan kawasannya sama sih, jembatan Ampera BKB, jembatan Ampera BKB, selalu gitu. Tadi, maaf kalau saya lihat yang seperti di jalan-jalan itu, betapa anak-anak yang di jalan itu sekarang tuh bisa nanti menjadi premanisme. Satu ngelem. Itu pasti kebanyakan sekali nih. Dan bahkan sudah tidak tidak heran lagi nih. Nah, yang hal itu yang kan otaknya nanti kalau sudah banyak ngelem itu kan otaknya udah nggak connect. Jadi untuk mencari uangnya kan dengan jalan yang premanisme. Yang salah itu tadi. Nah, yang itu harusnya ada wadah terutama dari dinas sosial ya untuk selalu memantau dan selalu mendatangi, bersosialisasi dan punya program khusus untuk kok di tempat lain bisa. Kenapa Palembang tidak ya Bu ya? Gitu. Nah kalau Pak Abdu bagaimana juga nih? Apa yang disampaikan oleh Bu Asma tadi kayaknya ini sudah menyimpan banyak sekali nih tanggapan-tanggapan yang pengen disampaikan. Jadi saya cuma ingin merangkai potongan-potongan puzzle. Apa tuh? Supaya kita bisa enak dan utuh gitu ya. Jadi kalau bagi individu berwisata itu kan selingan. Ya, hiburan ya Pak ya. Selingan dari kebiasaan orang gunung ingin ke pantai. Tapi kalau orang pantai selingannya ke gunung. Oh gitu. Tinggal mengelola itu. Tujuannya satu, itu meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu, jadi Indonesia ini kan ukuran ekonominya kan pakai GNP. Iya kan? Tahu nggak GNP apa? Apa tuh? Jadi hitungan-hitungan ekonomi gross national product. Oh gitu. Kalau orang barat sekarang sudah bergeser, bukan produk, tapi happiness. GNH, gross national happiness. Jadi yang utama itu kebahagiaan. Kalau sudah bahagia pasti semuanya enak ya Pak ya. Sehat Pak, ujungnya sehat. Jadi gross national happiness itu tadi sudah dipakai di Inggris, sudah mulai itu. Makanya daerah wisata itu kalau untuk kita itu cuman akibat saja. Maka yang harus dibenahi itu sebabnya itu ya. Jadi BPS itu rajin loh mengumpulkan data. Jadi se-Sumatera ini daerah mana yang paling aman? Coba sebut. Provinsi mana yang paling aman? Sumsel mungkin ya Pak, salah satunya ya. Salah satu yang Bontot. Yang paling aman itu di Aceh. Oh Aceh. Aceh itu berani menantang. Nak gadis, nak dari Banda Aceh nak ke Kabupaten Mano baik jam 2 malam bermotor, dijamin aman. Oh gitu. Jadi orang merasa aman sudah. Itu penegasannya di mana itu Pak sampai jadi seperti itu? Di BPS sudah ada klaim-klaim pejabatnya ada karena memang di sana kecil sekali kejadian kekerasan. Yang paling tinggi itu di Lampung. Kemudian daerah mana, penduduk mana yang paling suka berjalan-jalan? Jalan-jalan bukan untuk belajar dan bukan untuk tugas.
Cuma jadi kayak bukan ini aja. pakai SPJ, habis itu nampang di Facebook, ya kan? Bukan itu. Sama kayak berkelana gitu Pak ya. Jadi memang jalan-jalan, pergi ke tempat keluarga, pergi wisata ke daerah-daerah yang mempunyai religiositas tinggi. Nah, itu orang Padang. Jadi mereka meluangkan waktu dan meluangkan uang untuk pergi berwisata. Sumsel masih kalah. Jadi tinggal itu saja dibenahi. Jadi begitu sebabnya itu diselesaikan, maka orang akan datang sendiri, nggak usah ditarik. Siapa yang berani dah awak jam 11 malam dari bandara ke Jakabaring? Oh enggak, malah justru ini bawa tahan duit ngekos sekantong, ini Pak. Berani? Apalagi sekarang Pak. Jadi kalau itu ditantang oleh wong Aceh, dijamin aman. Ngapa barangkali dia kan di sana sistem keagamaannya lah bagus untuk di sisi itu. Karena ada hukum ini juga Pak ya, selain hukum negara. Ditaati dengan baik ya Pak ya. Jadi tujuan wisata itu harus kita jadikan akibat. Kita gawe ke sebabnya yang bagus. Kapan sebab itu? Ya kita goyori dikit-dikit. Ya dan bahwa jadi wisata itu adalah cuman alat belajar. Alat belajar. Jadi manusia pembelajar. Kalau manusia lain-lain, apapun itu dimaknai jadi wisata, wisata hati. Jadi bukan dari hal-hal yang nyeneng kebaik yang dia pacak berwisata. Bahkan dia dari hal yang sedih pun pacak jadi bahan wisata. Yang sedih pun. Kayak karena itulah perjalanan spiritualnya. Menariknya di situ ya Pak. Nah maka itu jadi kewajiban bagi pendakwah. Ya kan? Jadi kalau masih banyak yang ini itu indikator pendakwah itu tidak berhasil. Kalau tidak percaya, datanglah ke Masjid Agung jam 1 malam. Berani tidak dia? Jadi makna masjid kalah dengan makna yang di sekitarnya. Seharusnya Masjid Agung itu hidup 24 jam. Uang lah duduk di masjid itu bewirid sampai jam 11 malam, lapar, pasti nyari makan. Pasti. Siap ke makanannya. Betul. Kan itu. Iya kan? Jadi dari sisi masjid itu harus aman. Nyaman. Uang habis sholat malam misalnya di situ nak keluar, aku nak ke pinggiran ke BKB, nak makan, sudah silakan. Bahkan jangan-jangan kakek di BKB itu lebih banyak pahalanya. Karena apa? Jadi kalau nak jingok uang itu baik apa tidak, jangan di masjid. Pasti uang nunduk galau. Nah waktu di BKB itulah bukti ke bahwa dia itu baik. Nah laju berdakwah aku. Jadi daerah wisata itu cuman akibat. Tinggal kita benahi sebabnya itu. Harus uang merasa aman. Itu yang penting. Tapi kalau di Palembang sulit dah untuk menciptakan itu. Jangan dijingok sulitnya. Justru sulit dicoba itu dulu Pak ya. Tingkatannya lebih tinggi. Harus optimis ya Pak ya. Jadi kalau nak jadi baik jangan tempat pondok pesantren. Pergi ke situ ke 16. Karena di situ itulah tempat kehidupan. Jadi kalau nak jingok pejabat itu baik jangan di waktu di Masjid Agung, tapi jingok waktu dia mendistribusikan anggaran. Itu contohnya. Apa ini sudah mendekati pilkada juga Pak? Jadi bagian-bagian itu harus kita kumpul ke puzzle-nya supaya kita pacak jingok bentuknya. Jadi harus dimulai. Artinya di sini sudah dapat sedikit gambaran kalau yang aku tangkap itu. Dimulainya dari kitab suci, kata yang lain. Dari kita awal tadi bahwa tumbuhan itu kakak kita, jangan diganggu. Ya kan? Hewan itu kakak kita, jangan diganggu. Maka aku senang jalan tol yang di Riau itu membuat saluran tertentu supaya harimau pacak lewat. Oh, jadi tidak tidak mengganggu Pak ya tolnya Pak ya. Jadi yang di sini pun harusnya mah itu. Jadi sungai-sungai kecil itu harus dihormati ngapa? Itu kage ada dedelek yang lewat situ. Pernah ada berarti ke itu? Iya sedetail itu Pak ya. Jadi harus memang itulah ngapa? Karena manusia ini kalau kambing itu mengembek, kambing itu kan kita mengambil. Dia tidak sadar dengan keembekannya. Manusia mengambil hampir sama dong itu artinya. Kan? Kucing meong dia tidak sadar dengan kemeongannya. Ya kan? Tapi kalau kita manggil Eko, aku sadar dengan keekoanku tadi. Itulah manusia. Maka dengan kita berwisata tadi memang harus hidup jadi lebih ringan. Janganlah berat ke. Habis dari BKB harus lebih ringan, harus lebih dekat dengan Tuhan. Bukti bahwa kita dekat dengan Tuhan habis dari BKB, bukan dari masjid. Iya. Jadi memang keluarga aku kena tangkap. Off the record ya Pak ya. Ada record itu. Karena itulah pendidikannya, ya kan. Jadi uang baik apa tidak
jingoklah aktivitas hidupnya, bukan waktu di masjid, bukan waktu di musola. Jadi kalau ini kebaikannya waktu dia siaran. Lepas siaran. Nah, itu kan waktu sama kayak ada anak muda tuh nyebut ke bahwa kalau mau jingok orang itu baik atau tidak pas kita lagi susah. Kurang lebih itu juga Pak ya. Kalau untuk yang jingok waktu dia berkuasa. Itu Ya, bukti bahwa itu baik apa tidak. Iya. Kalau penakut logis dia. Tapi kalau ada yang bagus, tidak tahu endingnya malah itu. Nggak usah diteruskan itu, nggak usah diteruskan. Karena kita ngomongin wisata, ya dah. Tapi arahnya ke sana tuh. Ya, Pak Abdul. Jadi mudah-mudahan, jadi kita itu, aku pengen di siaran ini galau-galau itu harus pakai data. Oke. Kalau tidak pakai data, namanya ngawak. Itu. Sisip dikit fitnah. Tapi kalau pakai data statistik. Kenapa? Karena rakyat sudah berinvestasi mahal untuk duitnya itu. Terbayang enggak? Rakyat berinvestasi untuk BPS berapa duit? Aku tidak pakai triliunan, pakai truk. Banyak Jadi setiap tahun rakyat ini menginvestasikan duit lebih dari 100 truk. Duit ratusan ribu baru. Bayang nggak? Aku udah pakai triliunan, pakai truk. Ngapa? Wong biasa lebih paham tentang truk. 100 cepat nyambung ya Pak ya. 100 truk duit ratusan baru. Itu dipakai untuk ngumpul ke data. Sekarang dipakai apa tidak data itu? Itu berguna atau tidaknya jadi ya? Kalau untuk bagian ini kita pacak telusuri. Kabupaten mana yang paling banyak desa wisatanya? Aku pacak nyebut Lahat. Ada datanya kan? Desa mana pacak itu ditelusuri sampai ke nama desanya. Sampai kita jingok pendidikan yang desanya itu wisatanya bagus. Jingok pendidikan kepala desanya. Pacak ditelusuri. Jadi biasanya pendidikannya agak relatif tinggi ya Pak. Jadi yang cak ini lemah kalau ada data. Uang, ini bukan fitnah, ini memang data. Jadi kalau misalnya datanya tidak benar, kita rame-rame protes ke BPS. Itu. Ngapo? Karena rakyat sudah berinvestasi mahal dengan BPS, duit ratusan truk. Bisa kita bayangkan baru. Itu banyak ya. Bukan ikoan lagi, trukan. Trukan itu truk besar pula yang puso itu Pak yang ban 12 kan? Itu. Truk bukan lagi cuman sekantong asal. Masih tidak cukup kan? sekantong itu. Tiap tahun. Terbayang enggak kalau datanya tidak dipakai? Itu ya. Nyambung juga sih. Makanya siaran Mak Eni harus pakai data. By datanya itu penting Pak ya. Oke. Selain data. Kenapa? Kalau kami pinginnya itu dalam ruang siaran seperti ini, jangan ada yang namanya kalau di kami itu namanya gap generation. Apa tuh? Kenapa? Ya seperti ini. Misal nih narasumbernya dari yang di milenial sampai kolonial ada nggak? Nah kalau masih di tataran sama, misalnya kalau anggap seperti ini ya, ini kan anggap sama nih, seragam kan? Seragam. Kurang berkembang lagi Pak. Perlu nih datangin nanti mereka yang mungkin dari level yang anak mahasiswa, dari sekolah. SMA. Ini hanya sekedar masukan nih Mas. Tapi kalau sebelumnya sih memang di obrolan komunitas ini kayak adik-adik mahasiswa, adik-adik sekolah juga sudah sering datang. Cuma memang bentuknya semua ini mereka setara semua gitu, nggak ada generasi-generasinya gitu. Jadi gap generation tadi itu kalau kita lagi balik lagi ke aksi yang sebenarnya, contoh seperti itu kan. Jadi kita nggak sekedar menyalahkan, misalkan menyalahkan pemerintah nih. Menyalahkan yang milenial nih. Jadi tidak seperti itu, masing-masing punya alasan masing-masing seperti itu. Di jalur lingkungan pendidikan kan juga kalau kita bicara tentang budaya, sejarah dan lain, karena kebenaran hampir keseharian saya kan juga berkecimpung di area sana ya. Lingkungan mereka ini di kelas menengah dan kalangan mahasiswa. Jadi saya mencoba menyelami dengan kawan-kawan juga di sana bahwa mereka ini juga butuh namanya pendampingan. Dalam arti pendampingan ini kita bisa seiring komunikasi dengan mereka. Ya paling bahasanya itu kita bisa ngobrol akrab dengan mereka, bicara tentang apa. Mereka sanggup kok sebenarnya. Cuma caranya aja yang berbeda. Kalau mereka mungkin dengan cara-cara visual, kita ini dengan cara-cara komunikasi kan sudah berbeda. Visualnya apa? Mereka itu tadi HP bisa jadi bahan buat mereka untuk melakukan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Sedangkan kita mungkin agak susah di sana, tapi kita bisa mengkomunikasikan. Sebenarnya nyambung sebenarnya, tinggal mau. Seperti siaran ini tadi ada tambah ini,
misal nanti kalau ada kegiatan seminar, ada workshop atau apapun seperti itu, mereka juga diajak gitu loh. Dan saat mereka diajak, mereka juga paham, ini ilmu baru buat saya. Kira-kira seperti itu. Jadi akan semakin banyak warna ya, Mas Eko ya di situ ya. Kalau dari generasi-generasi itu bisa dijadikan satu gitu. Oke, baik. Dan ini menarik sekali obrolan kita. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan ya. Cuma saat ini sudah 51 menit nih, melangkah dari jam 9 pagi. Tapi sebelum kita tuntaskan, ini masih ada cukup waktu. Masing-masing mungkin ada pandangan atau apa yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita untuk di pagi ini mengenai peningkatan pariwisata melalui sejarah dan juga budaya Sumatera Selatan. Dari Bu Asma mungkin? Kalau saya sedikit aja, mungkin nanti Pak Abdul yang lebih, karena saya sudah sering ya berapa kali ya perlu keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang terkait supaya berkolaborasi supaya sinergitasnya Bu ya. Ya, supaya pariwisata ini mungkin satu waktu akan melejit, mengalahkan destinasi di tempat lain. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Bu ya, kun fayakun gitu. Harus optimis. Insya Allah. Ya, saya rasa itu aja ya. Itu aja ya. Kalau dari Pak ini Pak Abdul, apa tuh? Saya pakai analog tubuh. Apa tuh? Gimana kalau itu terakhir Pak? Saya duluan. Oke, silakan. Itu anak tubuh ini udah mulai gawat ya. Oh iya, kenapa tuh? Jadi kalau namanya dari Bu Asma tadi, dari saya tetap peran sejarah dan budaya itu tetap yang dikedepankan. Tinggal pemerintahnya mau fokus di mana. Gak usah banyak-banyak, fokus ke sini dengan data yang banyak tadi kata Pak Abdul, masing-masing punya cara sendiri, masing-masing punya berbeda. Kalau kita bicara dengan Palembang, mulai fokus mana yang akan dibangun menjadi mercusuar atau ikonnya Palembang. Itu aja dulu. Walaupun sudah ada ikonnya. Walaupun sudah ada. Kita ngomong Ampera, ya Ampera seperti itulah. Kan bagaimana caranya? Nah, entah itu di media sosialnya, entah itu di promosinya, entah itu nanti di pamerannya, atau itu di seminar-seminar data analisis seperti yang dikatakan Pak Abdul tadi, semuanya mengacunya kepada 1-2 destinasi saja. Digiatkan di situ. Di desa pun juga masing-masing punya fokus pilihan ke situ, karena kita mau tidak mau itu tadi belajar dari tempat lain yang saya sebutkan tadi itu, mereka ternyata mengacunya di situ, tidak membawa semuanya dijadikan destinasi dan lain. Cukup 1-2 tahun, 3 tahun 4 tahun yang ke depannya gimana? Itu pasti akan berputar, akan seperti di satu pusat, dia akan melangkah ke tempat yang lain, nambah lagi 1-2, nambah lagi 1, nggak perlu 10, 5 sekian, nggak perlu. Cukup fokus 1-2 dulu. Kalau memang di situ, nanti ke depannya nambah lagi 1-2. Kira-kira. Baik, ini menjadi suatu harapan kita bersama ya. Betul. Ada pihak terkait juga mungkin lagi menyimak siaran kita untuk di kesempatan kali ini. Apa yang disampaikan Mas Eko tadi bisa menjadi suatu wacana atau masukan yang sangat baik ini. Oke. Kalau dari Pak Abdul nih apa nih? Saya mau melanjutkan saja. Iya. Fokusnya dari yang diceritakan oleh beliau berdua ini, tinggal kita pintar-pintar memaknai. Peristiwanya boleh satu. Iya. Tetapi pemaknaannya bisa 1.000.000 makna. Nah, tinggal kita pintar-pintar. Nah, sekarang RRI mau ambil posisi di mana? Nah, ibarat tubuh, kalau akademisi universitas itu ambil fungsi mata, RRI bisa ambil fungsi sebagai mulut. Nah, sudah itu aja fokus, optimalkan. Ngapa? Karena memang fungsinya aku mulut. Jadi mulut tidak usah jingoi mata, tidak usah jingoi telinga, tidak usah jingoi hidung. Pokoknya ngomong baik terus. Tapi dengan data ngomongnya tadi. Itu aku nak ngelanjut ke sana. Jadi yang nak diomong ke harus berbasis data. By datanya itu tadi. Kemudian setelah itu kita bisa enak nih, kita bisa optimal. Iya kan? Misalnya terbayang enggak kalau 3.262 desa tadi RRI dalam rangka fungsinya itu dalam sebulan ambil sikok cerita lucu setiap desa. Ada berapa kita programnya nih Pak. Nah, jadi kali program legenda tadi, itu. Dari 3.262 desa. Kalau sekarang barangkali pacak dihitung dengan jari. Nah, jadi selama 3.000 itu berapa minggu tuh? Tahun berapa tahun itu sudah? Itu banyak itu. Nah, dan itu dikodifikasi dan dimaknai.
Jadi begitu itu dilakukan, itu sudah menjadi sebab untuk kita menyebabkan dapat akibat sesuatu yang bisa dianggap sebagai wisata. Mungkin ada wisata hati, mungkin ada wisata jiwa, mungkin ada wisata pikiran, mungkin ada wisata akal budi, mungkin ada wisata integritas. Jadi banyak sekali itu kalau di ini. Dilanjut ke pacak 7 purnama ada habis ini. Kayak butuh episode kedua nih sama Pak Hadi nih kaget nih. Jadi ambil sisi psiko, RRI fungsi mulut. Universitas biarlah dia pakai fungsi mata. Sebelum omong pakai data. Datanya mana? Pakai BPS. Tidak usah yang lain karena dia memang dibeban ke. Betul. Karena memang itu fungsinya data. Pak ya. Ratusan truk duit, ratusan ribu baru lagi ya. disetor ke oleh rakyat untuk dia ngumpul ke data. Kalau kita tidak pakai berarti mubazir. Kalau mubazir kawan setan. Iya kan jadi setan berjamaah. Rugi dewek itu ya Pak ya. Kira-kira mah itu. Maaf bahasa Palembangnya apa sih supaya lebih cepat nyampe nyo. Karena kita orang Palembang nih memang butuh bahasa-bahasa seharian gitu Pak ya. Mengenai tadi duit setruk. Kalau triliunan berapa duitnya itu ya, seberapa banyak itu. Tapi kalau sudah truk, apalagi truknya yang tergandeng ya. Tergandeng. Cepat itu nyampe ya di situ. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk ada Pak Dr. Muhammad Abdul MSI Pak ya. Luar biasa ini edukasinya. Kayaknya masih banyak hal-hal yang perlu kita gali lagi nih sama Pak Abdul kayaknya ya. Mudah-mudahan tidak bosan lagi untuk datang ke sini Pak ya. Terima kasih. Untuk membagi banyak hal kepada pendengar kita juga. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Terima kasih Bu, luar biasa juga. Dan juga untuk Mas Eko nih yang selalu semangat, yang selalu nunjuk ke inspirasi untuk yang muda-muda nih mengenai apa yang tadi sudah disampaikan. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, sudah 57 menit melangkah dari jam 9 pagi, kita bakal tuntaskan kebersamaan kita di obrolan komunitas untuk edisi hari ini di Selasa tanggal 8 Oktober 2024. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah mati ya. Mati. Kota lahat megalit 1000 lah terkenal sandi zaman dulu. Kalau sana banyak tahu palami dan kegumai ulu. Pakar alat punya gunung Dempo, kota lahat bukit Serelo. Payu jago budayo kita, siko sakit samo diraso katonyo. Payu